Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih dari Champion Chess Tour Air Tank Master kawan, hari kedua khususnya untuk divisi 1 kawan, dimana tadi kita sudah melihat Magnus Carlsen berhasil mengalahkan Arjun Erigaisi lewat permainan Armageddon. Tapi yang kita bahas tadi pagi bukan Armageddonnya kawan. Dan nanti malam Magnus Carlsen ini akan berjumpa dengan Hikaru Nakamura kawan. Kita akan lihat lagi kawan bracket-bracket atas ataupun bawah di divisi 1 khususnya. Sementara kita fokus di divisi 1 kawan, karena memang sorotan para penonton dunia pada divisi 1 ini kawan. Kita sudah sampai babak semifinal di hari kedua kawan, dan akan mempertemukan Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura. Setelah Hikaru Nakamura juga memenangkan permainan lewat permainan Armageddon berhadapan dengan Wesley So di hari kedua kemarin. Wesley So, Arjun Erigaisi turun ke bracket bawah kawan, dan nanti Wesley So akan berhadapan dengan Alexis Sarana. Setelah Alexis Sarana ini juga berhasil mengalahkan Alireza Firoza kawan, dan Alireza Firoza pun sudah gugur, tidak melanjutkan ke babak berikutnya. Begitu juga dengan Rauf Mamedov kawan, gugur karena dikalahkan oleh Domara Jukukes. Domara Jukukes nanti akan berhadapan dengan Arjun Erigaisi, dan nanti hasilnya di babak berikutnya kawan. Seterusnya sampai ujung babak ini akan mempertemukan siapa yang menang antara Carlsen versus Hikaru Nakamura. Ini akan ditantang pemenang bracket bawah. Itulah formatnya kawan, dan tadi kita sudah melihat permainan Magnus Carlsen di bracket atas. Sekarang gantian kita akan lihat game dari bracket bawah ini kawan, yaitu dari permainannya Alireza Firoza kawan. Cukup mengagetkan kemarin, di mana Alireza Firoza ini kawan dihajar oleh Arjun Erigaisi 3-0 tanpa balas. Bracket atas dan bracket bawah ini beda jumlah gamenya kawan. Kalau bracket atas memainkan 4 game, kalau bracket bawah memainkan 2 game kawan. Dan saat permainan Alireza versus Alexis Sarana ini, Alireza kalah 2-0 kawan. Dan saya pilih game pertama untuk kita ulas. Langsung saja ke atas papan dan lihat permainan. Mereka bermain dengan Queen's Gambit Decline, variasi kuda kawan, kuda F3, dan dibalas dengan pion C5, permainan Semi-Taras Defense dari Queen's Gambit Decline. Kalau kalian ingin bermain dengan Ragozin Defense dengan gajah B4 kawan. Tapi Alireza memilih permainan Semi-Taras. Saat menghadapi Semi-Taras seperti ini kawan, pilihan utamanya adalah pion E3 kawan, yang akan berlanjut seperti ini jalur utamanya. Kuda C6 akan dilanjutkan oleh hitam, pion A3, pion A6, pertukaran pion D pukul pion C5, gajah ambil balik pion C5, sekarang pion B4, gajah mundur ke A7, gajah B2, dan rokade, kemudian menteri ke C2 akan dilanjutkan oleh putih seperti ini jalur utamanya kawan. Tapi memilih dengan langkah jalur nomor 2 atau pilihan nomor 2 pion C pukul pion D5, dan jalur utamanya pertukaran pion C pukul pion D5 diambil balik menggunakan kuda kawan. Akan berlanjut dengan pion E4, kuda pukul kuda C3 diambil balik oleh pion B, pion C pukul pion D4 diambil balik oleh pion C, gajah B4 blokade oleh gajah D2, terjadi pertukaran dan akan berlanjut rokade oleh hitam, gajah keluar ke C4, kuda ke D7, rokade oleh putih. Itulah jalur utama dari langkah pertukaran pion C pukul pion D5 diambil balik menggunakan kuda. Tapi Alireza memilih langkah nomor 3 kawan, dengan pion C pukul pion D4 diambil balik oleh menteri, kemudian pion E pukul pion D5. Hitam mempunyai pion terpisah di lajur pusat kawan, sangat lumrah dalam permainan Semi-Taras ataupun Taras Defense itu sendiri. Gajah G5 lanjut Alexis Sarana, gajah E7, kemudian benteng D1 tekan pion pusat kawan, dipertahankan oleh Alireza dengan gajah E6. Menteri A4 skak blokade oleh Alireza dengan kuda C6. Kemudian pion E4 ditawarkan kawan, tidak mungkin berani diambil menggunakan pion karena posisi pion masih kena pin kawan. Tidak mungkin juga berani mengambilnya dengan kuda kawan, karena masih ada kuda C yang siap ambil balik. Dan coba lihat posisi gajah ini mendapatkan 2 dukungan. Sudah tidak bisa lagi hantam gajah ini, tetap kawan akan rugi nantinya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih mengamankan raja, rokade pendek Alireza, gajah E2 persiapan rokade di langkah berikutnya, dan pion ini dikorbankan di petak D4 kawan. Diterima oleh Alexis Sarana, diambil balik oleh kuda. Setelah unggul 1 pion kawan, Alexis Sarana menawarkan pertukaran menteri. Tantangan ditolak, menteri bergerak ke petak A5, incar gajah gelap, gajah mundur ke petak D2,
Dan di sini gajah C5 oleh Alireza dibalas dengan langkah kuda A4 discover kawan. Dan menteri ini sudah tidak mempunyai petak pelarian lagi kawan, karena juga posisi gajahnya ini juga terancam oleh kuda. Jadi tak ada pilihan untuk tidak menerima pertukaran menteri. Alireza sikat menteri D4 dengan gajah. Gajah juga sikat menteri hitam di petak A5. Kemudian gajah ditarik mundur ke E5 menghindari ancaman benteng kawan. Di sini gajah C3. Setelah unggul satu pion, berusaha untuk segera menukarkan perwira-perwiranya, memulai permainan endgame lebih cepat kawan. Alexis Sarana di sini, dan coba lihat di sini pion-pion putih pun juga dalam posisi terancam. Di langkah berikutnya jumlah pion kembali setara kawan. Dan tantangan pertukaran ini ditolak, mundur ke petak C7. Pilihan terbaik kawan, pion F3 lebih mempertahankan pion pusatnya. Alireza ambil pion A2 dengan gajah, kemudian kuda lompat ke petak C5, incar pion. Pion didorong ancam kuda, tidak dipindah oleh Alexis Sarana, lebih memilih juga ancam gajah hitam kawan dengan benteng A1. Gajah dipertahankan mundur ke petak E6 merupakan pilihan terbaik kawan, walaupun nanti juga resikonya disikat oleh kuda, nanti hitam mempunyai pion terpisah. Itulah jawaban dari Stockfish. Tapi memilih pertukaran dengan jalan pion ambil kuda C5 dan benteng ambil gajah A2. Sama-sama mempunyai pion yang terpisah-pisah kawan di sisi menteri ini. Kumpulan pionnya menjadi 3 bagian hitam sekarang kawan, sedangkan putih mempunyai 2 kumpulan pion saja, yaitu 1 pion terpisah dan 4 kumpulan pion yang cukup solid di sayap raja ini. Permainan berlanjut. Gajah B6 proteksi pionnya. Selanjutnya gajah C4 melanjutkan pengembangan, mengosongkan ruang bagi pergerakan raja untuk ke pusat kawan. Benteng FD8, di sini raja mulai bergerak. Kuda ke E8, reposisi, persiapan juga untuk mendorong pionnya mungkin nanti setelah raja ini bergeser terlebih dahulu kawan, atau reposisi coba ancam gajah terang untuk mendapatkan keseimbangan kualitas materi perwira. Benteng AD1, kuda D6, gajah bergerak ke A6. Di sini raja bergeser ke F8. Persiapan bermain dengan pion-pionnya kawan dan berusaha untuk sesegera mungkin menuju puncak. Dibalas dengan benteng H bergeser ke D1 menantang pertukaran, ditolak dengan langkah kuda E8. Gajah kembali ke posnya ke petak C4, kuda ke C7 kawan. Dan di sini terjadi pertukaran benteng. Sekali lagi menantang pertukaran benteng dan akhirnya juga diterima oleh Alireza. Dan disinilah kawan Alireza mulai melangkah dengan langkah yang kurang presisi dengan pion A6. Kalau Stockfish lebih menyukai bermain dengan pion F6 ini kawan, ataupun pion G6, kuda bergerak ke petak G6 juga disukai oleh Stockfish. Nanti kita akan temui permainan gajah versus gajah jika kuda lompat ke petak E6 disikat oleh gajah terang. Tapi memilih dengan pion A6, dijawab dengan raja mulai bergerak ke C2, kuda ke B5 untuk mengkoneksikan kedua pionnya. Jika putih mau menukarkan gajah pukul kuda ini kawan, akan mempunyai pion yang sudah mulai berkumpul kembali, tapi tentu tidak akan diambil oleh Alexis Sarana. Memilih dengan gajah bergerak ke petak E5, dan di sini pion F6, gajah G3, raja mulai bergerak ke E7, raja putih juga bergerak untuk mendekati kuda, juga mungkin mendekati pion kawan. Atau nanti bergerak ke sini untuk mendapatkan 1 pion. Raja hitam bergerak ke D7, ingin mendekati kudanya karena jelas raja putih bergerak ke petak A4, raja hitam bergerak ke C6. Gajah D5 skak, raja mundur lagi kawan ke petak D7, gajah B7, dan jelas pion ini jatuh di langkah berikutnya, tidak mungkin akan didorong karena kuda tidak ada lagi yang menjaga. Dibalas gajah C7 menantang pertukaran gajah kawan, dan ini ditolak. Memilih gajah dipertahankan untuk incar pion yang di sini, maksud saya dari gajah incar petak C5 ini kawan, dan melepaskan pion H2-nya. Diterima oleh Alireza, gajah ambil pion H2, selanjutnya gajah putih ambil pion C5. Di sini kuda pertahankan pion A6-nya lompat ke C7. Dan di sini pion B4 mulai segera didorong merupakan pilihan terbaik kawan, ataupun gajah bergerak mundur ke petak gelap E3 untuk mendapatkan diagonal yang banyak di sini kawan. Untuk persiapan juga mendorong pion ini, tapi memilih dengan raja bergerak ke A5. Dimanfaatkan Alireza, kuda E6 ancam gajah gelap, gajah mundur ke E3, kuda F4. Menawarkan pertukaran sekali lagi, coba incar pion kawan.
pion didorong dua petak maju ke G4 dan di sini kawan kuda bergerak ke D3 incar pion. Dan kita tak terasa kawan di langkah ke-43 dan coba lihat kontrol waktu kedua pemain sangat berbeda kawan. Alexei Sarana bermain cukup nyaman kawan, bermain cukup cepat, sedangkan Alireza ini hanya tersisa beberapa detik saja. Game ini hanya menggunakan kontrol waktu 15 menit, increment-nya hanya 3 detik kawan. Coba bayangkan, hanya bermain dengan increment 3 detik, tentu sulit untuk mencari langkah-langkah terbaik bagi Alireza Firoza. Di sini gajah ambil pion A6, ancam kuda kawan. Dan kuda di sini lebih baik dipindah mungkin ke petak E1, coba rebut pion di sini kawan, atau gajah ini melakukan skak terlebih dahulu untuk menghindari kepungan pion putih nanti agar mempunyai diagonal yang bagus lagi kawan, tapi memilih atau tergoda pion yang sendirian tak ada yang menjaga. Langkah ini adalah langkah blunder kawan, dimanfaatkan oleh Alexei Sarana mencoba menjebak kuda, membatasi pergerakan kuda kawan. Coba lihat pergerakan kuda di petak-petak terang ini kawan, sudah dibatasi semua oleh putih, sudah tidak ada tempat lagi. Petak B2 kawan, petak G2, petak G7 ataupun petak B7 merupakan 4 petak yang sangat-sangat dihindari oleh Grandmaster kawan bagi kuda. Kuda bergerak ke petak-petak ini merupakan atau kandang yang jelek bagi kuda. Kalau bisa dihindari kawan, karena memang inilah salah satu akibatnya jika kuda bergerak ke petak B2. Sangat mudah untuk dijebak oleh gajah ataupun perwira-perwira yang lain. Pion G6 masih belum mau menyerah Alireza kawan. Selanjutnya gajah serang kuda. Di sini dipertahankan dengan gajah E5 terjadi pertukaran, tapi di langkah berikutnya kuda ini masih dikejar. Tapi terlebih dahulu coba menghadang pergerakan pion di lajur H kawan dengan pion G5. Kemudian Raja Hitam mulai ingin membackup kudanya, tapi sudah terlambat kawan. Raja Putih juga bergerak mundur mendekati kuda. Raja B6, Raja B3 sudah jelas tewas di langkah berikutnya kawan. Sudah tidak bisa lompat kemana-mana lagi, sudah dikontrol semua oleh putih. Masih belum menyerah. Raja C5, pion F4 dikorbankan sementara untuk meloloskan pion ini di lajur E kawan. Diterima agar pion ini juga lolos, tapi percuma juga masih ada gajah. Akhirnya Raja ambil kuda B2, Raja Hitam D4, gajah F3, Raja E3 melepaskan gajahnya, lebih memilih mendorong pionnya segera promosi kawan. Dan sudah kalah cepat pada posisi Alireza. Setelah pion didorong, Menteri bergerak untuk mendapatkan tempo kawan, dan Raja bergerak ke petak G3, Menteri bergerak ke H1, posisi pion sudah sulit untuk promosi kawan. Kenapa saat kena skak ini tidak bersembunyi saja? Di sini kawan, nanti pion ini punya backup jika ingin dipromosikan. Ya masih bisa kawan untuk melakukan skak-skak yang berulang. Tak perlu saya lanjutkan pada posisi ini. Pasti kalian akan berusaha skak-skak berulang dan nanti mendapatkan tempo agar raja ini juga bisa mendekati pion ini. Tak perlu kita lanjutkan dengan permainan seperti ini. Sangat mudah bagi kawan-kawan. Tapi Alireza memilih rajanya bergerak naik, dan ini memberikan kesempatan Menteri menjaga peta F1 kawan. Dan di langkah berikutnya raja juga siap untuk mendekati pion hitam ini. Tak perlu kita lanjutkan lagi kawan. Kalaupun manuver kesini pun untuk mendekati pion sudah kalah cepat oleh Raja Putih nanti. Kalau ingin mendapatkan pion yang di sini untuk meloloskan dua pion tidak cukup kawan. Oke, itulah kawan kekalahan pertama Alireza atas Alexei Sarana. Kemudian di game kedua pun Alexei Sarana berhasil mengalahkan Alireza Firoza. Cukup ribet ngomongnya kawan. Alexei Sarana, Alireza, Alexei Sarana, Alireza. Cukup ribet, cukup belibet. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian, dan kita tunggu saja big match nanti malam kawan antara Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.